Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, Disciple Learns tanggal 27 bulan 2 2025. Terus kita mengandalkan Tuhan saudara dalam kehidupan kita. Pagi ini sebelum kita lakukan aktivitas kita terus minta tuntunan Tuhan, berkata-kata di tengah kita yang melandasi atas setiap satu hari lagi Tuhan percayakan buat kehidupan buat setiap kita saudara. Kiranya pagi ini ada rema-rema yang baru Tuhan berikan buat setiap kita, biar Roh Kudusnya berkata-kata di tengah-tengah kita saudara pagi ini. Saya percaya pagi ini terus Tuhan berkata-kata, terus Tuhan sampaikan isi hatinya yang akan menguatkan kita sepanjang hari ini saudara. Mari harapkan yang lebih lagi saudara, untuk Tuhan masuk dalam kehidupan kita, Tuhan beracara dalam kehidupan kita pagi ini. Dia menguatkan kita, dia menyegarkan kita saudara. Mungkin hari-hari ini kita mengalami keputusasaan, mungkin hari-hari ini kita mengalami kebuntuan, tapi kita percaya waktu kita datang ke hadapan Tuhan, waktu kita minta tuntunannya, kita minta jalan keluar daripada Tuhan, Tuhan akan bukakan pengertian dalam segala sesuatu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang sederhana pagi ini, kita berdoa saudara, minta tuntunan Roh Kudus biar ambil alih untuk berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami, untuk kami menikmati napas kehidupan, untuk kami menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya terus Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun atas hati dan pikiran kami. Roh Kudus ambil alih buat perenungan kami pagi ini, berkata-kata di tengah kami, rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Dalam setiap firman yang disampaikan buat pagi ini, memberkati hamba-Mu, memberkati teman-teman hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih. Berkata-kata Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Tuhan Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang bagaimana Tuhan tidak melupakan kita, bagaimana Tuhan terus matanya mengawasi kita saudara. Kita ada dalam perlindungannya, kita ada dalam pengawasan Tuhan saudara. Pagi ini ada satu tema yang Tuhan berikan buat saya pagi ini, tentang Tuhan yang selalu ingat akan umatnya saudara. Sekali lagi, Tuhan yang selalu ingat akan umatnya saudara. Saya percaya Tuhan mengingat kita dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah, bahkan kita tidak pernah terhilang daripada radarnya Tuhan saudara. Saya percaya ini, dan biarlah hari-hari ini kita bangkitkan iman percaya kita saudara, bahwa Dia Allah yang selalu mengingat kita saudara. Dikatakan buat tema kita pagi ini yang menjadi perenungan kita saudara pagi ini, Dia selalu dikatakan ingat akan umatnya saudara. Bacaan kita pagi ini saudara dikatakan di firman Tuhan yang saya catat pagi ini saudara, dikatakan di Yesaya 49 saudara, 15 sampai dengan 16, bicara tentang hamba Tuhan. Saya diberikan ilustrasi saudara, bagaimana Tuhan itu menempatkan kita seperti Dia dikatakan mengukir, melukis kita di telapak tangannya saudara. Kehidupan kita, rencananya buat masa depan kita saudara ada dilukiskan di dalam tangannya. Artinya Dia yang tidak akan melupakan kita saudara. Dia yang concern dengan kehidupan kita saudara. Yesaya 49 ayat 15-16 dikatakan perikom tentang hamba Tuhan. Ayat 15 bilang dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, dikatakan, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya, dikatakan. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, dikatakan. Seorang perempuan, ibu saja yang melahirkan bayinya, dikatakan tidak mungkin untuk melupakan bayinya, dikatakan, sebab dia menyayanginya. Kalaupun dikatakan buat ibunya melupakan, membuang dia, tapi dikatakan sekalipun dia melupakannya, manusia melupakan kita, tetapi Tuhan bilang aku tidak akan melupakan engkau, firman Tuhan. Bagaimana Tuhan concern dengan kita saudara. Dia peduli dengan kita saudara, dengan permasalahan kita, dengan kelemahan kita mungkin saudara. Mari percaya ini saudara. Firman, waktu kita percaya ini, maka Dia bekerja menguatkan kita saudara. Yang hari-hari mungkin merasa terhilang, yang hari-hari merasa jauh dari Tuhan, tidak ada pengharapan lagi, seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi saudara.
dan buang perasaan itu, saudara. Dikatakan ayat 16 dikatakan yang menarik. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, dikatakan. Bagaimana waktu sesuatu itu dituliskan di telapak tangan Tuhan, artinya sambil lalu dia mungkin akan terus mengingat kita dalam setiap apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, saudara. Agendanya Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita, dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, dikatakan. Sebentar kita akan melihat apa arti tembok-tembok ini, saudara. Tapi poinnya dikatakan ayat 16 ini yang menjadi perenungan kita, dan ini menjadi rema buat saya juga, saudara. Dikatakan bahwa lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dikatakan dalam Yesaya 49 ayat 16 ini, saudara, dikatakan tembok-tembokmu itu dikatakan merujuk pada Yerusalem, dikatakan literatur yang saya dapat, kota suci umat Israel. Tembok-tembok Yerusalem melambangkan perlindungan dan keamanan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Bagaimana dalam satu kerajaan, saudara, tembok itu dikatakan menjadi tempat perlindungan dari setiap serangan-serangan musuh yang ada. Tembok-tembok yang dibangun untuk menjaga proteksi dari setiap hadangan dari serangan musuh yang ada. Dikatakan tembok-tembok Yerusalem melambangkan perlindungan dan keamanan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Dalam konteks ayat ini, saudara, Yesaya 49:16 ini dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, dikatakan berarti bahwa Tuhan selalu memperhatikan, dikatakan Tuhan selalu memperhatikan dan melindungi Yerusalem dan umatnya. Tuhan selalu melindungi, kata ini, selalu memperhatikan kita. Kita terus dalam pengawasan Tuhan, saudara. Dan dikatakan Tuhan memiliki kasih sayang yang sangat besar dan pribadi terhadap umatnya, sehingga dia selalu memperhatikan dan melindungi mereka. Dan kita harus sadar ini, saudara, bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita, selalu melindungi kita. Secara rohani dikatakan tembok-tembokmu dikatakan juga dapat diartikan sebagai perlindungan dan keamanan rohani yang Tuhan berikan kepada umatnya, saudara. Dan saya percaya ini yang Tuhan jaga kita dari setiap hal yang jahat yang mungkin masuk atau mungkin diizinkan untuk masuk. Tapi percaya bahwa Tuhan memproteksi kita. Waktu orang benar itu jatuh, firman Tuhan katakan tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menopang tangannya, saudara. Dan saya percaya ini, saudara. Percaya ini. Dikatakan Tuhan selalu memperhatikan melindungi umatnya dari serangan musuh rohani dan memberikan mereka keamanan dan perlindungan di dalam Dia, saudara. Ambil langkah percaya, saudara. Ambil langkah untuk kita tolak setiap intimidasi yang ada, yang membuat kita mungkin jauh dari Tuhan. Sepertinya tidak ada proteksi Tuhan jauh dari kita, saudara. Tapi Dia bilang, Dia memperhatikan dan melindungi umatnya dari serangan musuh. Firman Tuhan dikatakan juga di bacaan kita yang lain, Mazmur 115 ayat 12. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, dikatakan memberkati kaum Harun. Dia mengingat kita. Dia memberkati kita, umatnya, saudara. Dan saya percaya ini yang selalu harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita tidak pernah terluput dari pengawasan Tuhan. Mazmur 136 ayat 23 dikatakan Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan yang mengingat kita dalam setiap kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita, saudara, dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya setiap kita. Lukas 12:6-7 juga dikatakan, bukankah ayat 6, bukankah burung pipit dijual 5 ekor seduit atau 2 duit, dikatakan sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, dikatakan. Ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semua, dikatakan. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, dikatakan. Bahkan rambut kepalamu terhitung semua, artinya luar biasa, saudara. Tuhan tahu semuanya. Tuhan sampai sedetail itu Tuhan tahu, dikatakan. Dan kita lebih berharga daripada banyak burung pipit, saudara.
Ibrani 6 ayat 10 juga dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil, dikatakan, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan tidak pernah lupa setiap jerih payah yang kita tabur dalam pekerjaan Tuhan, mungkin dalam setiap pelayanan yang kita mungkin Tuhan izinkan untuk dipercayakan. Saudara, dibilang tidak melupakan kita, dan dikatakan Tuhan akan membalaskannya atas setiap kita. Yesaya 49, 15, 16 ini juga saudara, saya percaya ini ada makna rohani yang Tuhan akan berikan tentang tema kita ini. Saudara, dikatakan Tuhan yang selalu ingat akan umatnya, dikatakan. Yang pertama saudara yang kita akan pelajari dari literatur yang ada, yang saya dapat, yang pertama yaitu tentang kasih sayang Tuhan. Ayat ini menekankan kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas dan tidak dapat dilupakan, saudara. Tuhan menyayangi umatnya seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya. Saudara, saya percaya ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kasih sayangnya tak terbatas, tidak dapat dilupakan, seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya, saudara. Dan pegang ini, saudara. Yang kedua, pengukiran di telapak tangan Tuhan. Nah, ini yang menarik, saudara, yang saya percaya ini yang jadi rema buat saya pagi ini, saudara. Ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan memiliki umatnya di dalam pikiran, di dalam hatinya, dikatakan. Luar biasa kita dalam pikiran Tuhan, saudara. Dalam hatinya, wow, tidak dilupakan. Umatnya diukir di telapak tangan Tuhan, yang berarti bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan melindungi umatnya, saudara. Kita terus dalam pengawasannya, dalam perhatian, perlindungannya, saudara. Dan saya senang kata ini, saudara, dan saya merasa pengurapan Tuhan turun, bahwa dikatakan umatnya di dalam pikiran dan hatinya, saudara. Saya percaya dalam agenda Tuhan. Yang ketiga, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, dikatakan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan selalu memperhatikan, melindungi umatnya. Tembok-tembokmu melambangkan perlindungan dan keamanan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Mungkin seketika sesuatu yang jahat itu mungkin boleh masuk, tapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Perlindungan dan keamanan yang Tuhan berikan kepada kita itu sempurna. Dan yang keempat, yang terakhir, itu janji Tuhan. Ayat ini merupakan janji Tuhan bahwa Dia tidak akan melupakan umatnya. Tuhan akan selalu memperhatikan dan melindungi umatnya. Janji Tuhan. Sekali-kali aku tidak membiarkan, sekali-kali aku tidak meninggalkan. Tuhan menyertai kita, saudara. Percaya ini firman Tuhan pagi ini, saudara. Kemudian ada aplikasi sederhana yang kita dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan juga dapat diartikan, yang pertama, bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan melindungi umatnya, saudara. Dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, saudara, mari percayai Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam setiap pekerjaan bisnis apapun itu, saudara, yang hari-hari ini mungkin teman-teman lagi bangun, kita percaya Tuhan akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu, bahkan agendanya Tuhan buat kita mengerti, saudara. Dia memperhatikan, melindungi. Yang kedua, Tuhan memiliki kasih sayang yang tidak terbatas dan tidak dapat dilupakan, saudara. Saya percaya ini juga yang jadi pegangan kasih sayangnya atas setiap kita. Tidak terbatas dan tidak dapat dilupakan. Dan yang ketiga, umatnya diukir di telapak tangan Tuhan, berarti bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan melindungi, saudara. Saya percaya ini yang Tuhan akan kerjakan buat proteksinya di tengah-tengah kita, saudara. Dalam keseharian kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita dari setiap yang jahat. Dan dikatakan seperti tembok-tembok yang menjadi perlindungan buat setiap kita. Dan yang terakhir, Tuhan akan selalu memperhatikan, melindungi umatnya, bahkan dalam kesulitan dan dalam kesukaran. Tuhan akan berikan jalan keluar atas setiap kita, saudara. Percayai Tuhan. Dia selalu melindungi kita. Dia selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu ingat akan umatnya, saudara. Bapak, terima kasih buat pagi ini, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sederhana, yang mengajar kami bahwa Tuhan selalu ingat akan umatnya.
Pelajaran yang Tuhan berikan buat setiap kami, yang pertama, buat Tuhan selalu memperhatikan, melindungi umatnya, yang pertama. Yang kedua, Tuhan memiliki kasih sayang yang tidak terbatas, tidak dapat dilupakan buat setiap kami Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mengukir kami telapak tangannya. Tuhan melindungi, memperhatikan setiap apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Dan yang keempat, Tuhan akan selalu memperhatikan, melindungi umatnya bahkan dalam kesulitan dan kesukaran. Terima kasih, materaikan setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan dalam luluh hati kami, sehingga sambil lalu kami dapat membacanya, kami renungkannya kembali, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami rindukan terus Tuhan bahwa firman-Mu ini akan menguatkan kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya kami tidak dilupakan, Tuhan memperhatikan kami. Kami ada di hati Tuhan, kami ada di pikiran Tuhan. Terima kasih, berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya ada privilege, ada terobosan yang boleh terjadi di sepanjang pagi, siang, sore, malam ini atas pekerjaan bisnis kami Tuhan. Dalam kesehatan kami mungkin Tuhan, yang mengalami sakit juga Tuhan sembuhkan, yang mengalami beberapa Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya pagi ini tangan-Mu terulur atas setiap kami, dan Engkau memberkati kami Tuhan dengan berlimpahnya. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di orang-orang yang permai. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan utuh setiap kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan. Tetap selalu ingat Tuhan memperhatikan dan melindungi kita. Saudara, Dia menyertai kita. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin. Shalom, shalom, shalom.